2 bulan setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan pada 13 Agustus 1945, suasana di negeri ini masih jauh dari kata damai. Euforia kemerdekaan memang terasa di seluruh penjuru. Namun bayang-bayang penjajahan belum sepenuhnya sirna. Rakyat Indonesia yang baru saja merayakan lahirnya sebuah bangsa, kini dihadapkan pada kenyataan pahit. Kemerdekaan yang diproklamasikan belum sepenuhnya diakui, dan masih harus diperjuangkan di lapangan. Semarang menjadi kota yang tegang, di mana ketidakpastian dan kecemasan menyelimuti setiap sudut jalan. Warga hidup dalam kekhawatiran, tak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Belanda memang sudah pergi, tetapi tentara Jepang masih bertahan di kota, bersenjata lengkap dan kebingungan dengan situasi baru. Mereka tidak lagi menjadi penguasa, namun juga belum menyerahkan kendali sepenuhnya. Di sisi lain, pejuang kemerdekaan Indonesia, para pemuda, dan tentara keamanan rakyat, mulai bergerak. Mereka berani menantang, berusaha melucuti senjata tentara Jepang demi mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih. Kota itu seperti Tong Mesiu, dengan bendera Indonesia berkibar menantang di tengah ketegangan. Setiap tiupan angin yang mengibarkan merah putih, seolah menjadi simbol perlawanan dan harapan. Gubernur Wongsonegoro berusaha menenangkan situasi, mengimbau rakyat untuk tetap sabar dan tidak terpancing emosi. Namun, semangat para pemuda yang membara sulit dibendung. Bagi mereka, Jepang adalah penghalang terakhir menuju kemerdekaan sejati. Setiap pos penjagaan dan tentara bersenjata menjadi simbol penindasan yang harus diakhiri. Ketegangan terasa di udara, dan hanya butuh satu percikan kecil untuk menyulut api konflik yang lebih besar. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Jalanan Semarang menjadi kanvas harapan dan ketakutan. Setiap interaksi antara warga, pemuda, dan tentara Jepang berpotensi memicu bentrokan yang tak terduga. Perjuangan untuk menguasai kota adalah keseimbangan yang rapuh. Kedua belah pihak, baik pemuda Indonesia maupun tentara Jepang, sama-sama waspada dan siap bertindak kapan saja. Panggung sejarah telah diatur. Konfrontasi besar yang akan menentukan masa depan Semarang dan bahkan Indonesia, hanya tinggal menunggu waktu untuk meletus. Percikan itu datang pada 14 Oktober 1945, di tengah suasana kota Semarang yang penuh ketegangan dan ketidakpastian. Hari itu, udara terasa berat, seolah-olah seluruh kota menahan napas, menunggu sesuatu yang tak terelakkan. Sebuah rumor menyebar dengan cepat. Tentara Jepang diduga telah meracuni Waduk Siranda, sumber air utama bagi ribuan warga. Kabar ini menyebar dari mulut ke mulut, menimbulkan kecemasan yang meluas. Kepanikan mencengkeram kota. Warga berlarian di jalanan, saling bertanya-tanya, dan ketegangan yang selama ini terpendam berubah menjadi kemarahan yang membara terhadap tentara Jepang yang masih menduduki kota. Di tengah kekacauan itu, Dr. Karyadi, kepala laboratorium Rumah Sakit Purusara, merasa terpanggil untuk mencari kebenaran. Ia tahu kepastian sangat dibutuhkan untuk menenangkan warga. Meskipun istrinya memohon dengan air mata agar ia tetap di rumah, Dr. Karyadi tetap bertekad. Ia merasa tanggung jawabnya sebagai dokter dan pemimpin lebih besar dari rasa takutnya sendiri. Dengan hati-hati, ia berangkat menuju waduk. Namun, di tengah perjalanan, mobilnya dicegat oleh patroli Jepang. Suasana menjadi tegang, dan dalam kekacauan yang terjadi, terdengar letusan senjata api. Dr. Karyadi tertembak. Ia dilarikan ke rumah sakit, namun luka-lukanya terlalu parah. Tak lama kemudian, ia menghembuskan napas terakhirnya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan seluruh kota. Kematian Dr. Karyadi menjadi katalis yang mengubah ketakutan menjadi kemarahan. Warga yang sebelumnya ragu, kini bersatu dalam duka dan amarah. Para pemuda, yang selama ini menahan diri, kini bersumpah untuk membalas kematian sang dokter. Mereka mulai mengorganisir diri, menandai dimulainya pertempuran sengit untuk merebut kembali Semarang. Kota Semarang berubah drastis. Jalanan yang biasanya ramai kini sepi, dipenuhi ketakutan dan ketegangan. Tanda-tanda kerusuhan mulai terlihat di setiap sudut kota. Di tengah malam yang sunyi, warga berkumpul menyalakan lilin untuk mengenang sang dokter. Kesedihan berubah menjadi tekad, dan semangat juang mulai menyala di hati mereka. Para pemuda Semarang, dengan senjata seadanya, bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Mereka tahu, perjuangan ini bukan hanya untuk membalas dendam, tapi juga untuk masa depan kota mereka. Rumor tentang racun, entah benar atau tidak, telah memicu reaksi berantai yang tak bisa dihentikan. Ketidakpastian berubah menjadi aksi.
Tentara Jepang kini dipandang sebagai penindas brutal, bukan lagi penguasa yang ditakuti, melainkan musuh yang harus dihadapi. Barikade-barikade darurat mulai dibangun di jalan-jalan. Warga, tua dan muda, bahu-membahu mempersiapkan pertahanan. Kota bersiap menghadapi perang yang tak terelakkan. Semangat perlawanan membara di setiap sudut kota. Wajah-wajah penuh tekad. Suara-suara lantang meneriakkan kemerdekaan. Perjuangan untuk kemerdekaan telah benar-benar dimulai. Tidak ada lagi jalan untuk mundur, hanya ada satu pilihan, melawan. Nama Dr. Karyadi kini menjadi simbol perlawanan. Wajahnya terpampang di poster-poster perjuangan, seruan untuk revolusi menggema di seluruh kota. Kota Semarang bersatu dalam kesedihan dan tekad. Duka mendalam berubah menjadi kekuatan kolektif untuk melawan penindasan. Para pemuda, dengan semangat membara, menyiapkan diri untuk menghadapi hari-hari penuh bahaya. Mereka tahu inilah saatnya bertindak. Pertempuran untuk Semarang akan segera dimulai. Inilah awal dari babak baru dalam sejarah perjuangan bangsa. Pada 15 Oktober 1945, Semarang meletus dalam kekerasan. Para pemuda dan TKR melancarkan serangan terhadap posisi Jepang. Jepang, dipimpin oleh Mayor Kido, merespons dengan sengit. Kota itu menjadi zona perang, dengan pertempuran sengit di area-area kunci. Bangsa Indonesia, meskipun kalah persenjataan, bertempur dengan semangat dan pengetahuan lokal. Hari pertama berakhir dengan banyak korban dan tidak ada keuntungan yang menentukan. Pada 16 Oktober, pertempuran semakin intens. Jepang bertujuan untuk mendominasi titik-titik strategis. Pembantaian penjara Bulu menyoroti kebrutalan mereka. Meskipun ada kemunduran, perlawanan Indonesia tetap kuat. Kota itu adalah tambalan zona-zona yang diperebutkan. Jepang merebut wilayah yang signifikan, tetapi tekad Indonesia semakin mengeras. Kisah-kisah kekejaman memicu tekad mereka. Pertempuran untuk Semarang berlanjut tanpa akhir yang terlihat. Pada 12 Oktober, gencatan senjata diumumkan tetapi dengan cepat dilanggar. Pasukan Mayor Kido melancarkan serangan baru, menghancurkan harapan perdamaian. Pengkhianatan memperkuat keyakinan moral bangsa Indonesia. Pertempuran berkecamuk, dengan kedua belah pihak bertahan. Hari ketiga berakhir dengan kesadaran bahwa konflik akan diperjuangkan sampai selesai. Keberanian dan tekad adalah satu-satunya mata uang yang penting. Pada 19 Oktober, kapal perang Inggris tiba, mengubah dinamika konflik. Misi sekutu adalah melucuti senjata Jepang. Bangsa Indonesia optimis tetapi waspada terhadap kehadiran asing. Brigadir Jenderal Bethel berusaha menghentikan pertempuran. Kehadiran sekutu menghentikan pasukan Mayor Kido. Dinamika medan perang bergeser, dengan serangan besar-besaran Jepang mereda. Sekutu memperkenalkan otoritas militer yang luar biasa. Kedua belah pihak berhenti untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya. Panggung telah diatur untuk negosiasi. Kedatangan Inggris membawa harapan baru untuk perdamaian. Pada 20 Oktober, negosiasi dimulai untuk mengakhiri pertumpahan darah. Perwakilan Indonesia, Jepang, dan sekutu bertemu. Bangsa Indonesia menuntut Jepang menghentikan permusuhan. Jepang setuju untuk menyerahkan senjata kepada sekutu. Brigadir Jenderal Bethel menengahi kompromi. Gencatan senjata diterapkan, dan pertempuran berakhir. Kota itu ditinggalkan untuk meratapi kehilangan dan mulai menyembuhkan. Bekas luka pertempuran akan membutuhkan waktu untuk sembuh. Akhir pertempuran mengungkapkan korban jiwa yang mengejutkan. Sekitar 2.000 orang Indonesia dan ratusan orang Jepang meninggal. Semarang terluka, dengan lingkungan yang hancur. Ekonomi kota lumpuh, menyebabkan krisis kemanusiaan. Namun rasa solidaritas yang kuat muncul. Tetangga membantu membangun kembali, dan dukungan datang dari kota-kota sekitar. Pertempuran membentuk komunitas yang bersatu. Bangsa Indonesia membuktikan tekad mereka untuk mempertahankan kemerdekaan. Kekuatan kolektif akan sangat penting untuk masa depan. Semangat ketahanan menjadi warisan abadi. Untuk menghormati pengorbanan para pejuang yang telah gugur, Kota Semarang membangun sebuah monumen yang kini menjadi simbol kebanggaan. Tugu Muda tidak hanya berdiri sebagai penanda sejarah, tetapi juga sebagai pengingat akan keberanian luar biasa yang pernah terjadi di tanah ini. Tugu Muda berdiri megah di jantung lokasi pertempuran, dikelilingi hiruk-pikuk kehidupan kota yang terus berjalan.
Setiap hari, monumen ini menjadi saksi bisu perjalanan waktu dan perubahan zaman. Pembangunan Tugu Muda dimulai setelah perang usai, sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan. Monumen ini akhirnya diresmikan pada tahun 1953, menandai babak baru dalam sejarah Semarang. Monumen ini melambangkan semangat perjuangan abadi yang tidak pernah padam. Setiap detail arsitekturnya mengandung makna mendalam tentang tekad dan harapan bangsa. Relief dan prasasti di Tugu Muda menceritakan kisah pengorbanan dan kepahlawanan, mengajak setiap pengunjung untuk merenungkan arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Setiap bulan Oktober, sebuah pertunjukan khusus memerankan kembali pertempuran bersejarah, menghadirkan suasana heroik, dan membangkitkan semangat nasionalisme di hati masyarakat. Tugu Muda juga menjadi ruang kelas tanpa dinding, tempat generasi muda belajar langsung tentang harga kemerdekaan dan pentingnya menjaga persatuan bangsa. Setiap kunjungan ke Tugu Muda adalah kesempatan untuk mengenang keberanian dan pengorbanan masa lalu, serta menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi baru. Monumen ini memastikan bahwa warisan pertempuran 5 hari di Semarang tetap abadi, dikenang sepanjang masa oleh seluruh rakyat Indonesia. Api warisan para pahlawan terus menyala terang, menjadi inspirasi bagi setiap langkah menuju masa depan yang lebih baik.